Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayahnya, hingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Hadirin rahimakumullah, dalam suasana apapun marilah kita senantiasa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan setinggi-tingginya. Karena sesungguhnya para hadirin, manusia menjadi mulia di sisi Allah bukan karena harta dan jabatannya, bukan karena kedudukannya dan kekayaannya, tetapi karena ibadahnya, amal ibadahnya yang banyak dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu semua adalah orang-orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, waktu terus berputar dan tidak terasa pada hari ini kita telah berada di penghujung bulan Rajab. Tepatnya kita berada pada tanggal 26 Rajab atau di Jumat terakhir pada bulan Rajab. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bertemu dengan bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, pertemuan kami pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita maklum bersama bahwa pada bulan Rajab ini, tepatnya tanggal 20 Rajab, terdapat atau terjadi peristiwa yang besar pada Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan Nabi kita pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj atau naik
ke Sidratul Muntaha, ketujuh atau langit yang ketujuh, bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dan jasad Rasulullah SAW. Bagi hamba-hambanya yang beriman, mereka semakin kuat imannya saat itu. Tapi bagi hamba-hamba yang tidak beriman, mengatakan Nabi kita sudah tidak waras. Perlu keimanan di dalam menyikapi peristiwa Isra dan Mi'raj pada saat itu, sahabat-sahabat Rasulullah dan orang hidup di masa Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita langsung dengan ruh dan jasadnya menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah untuk melaksanakan sholat. Pada awal-awalnya kita diperintahkan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian atas anjuran bertemu Nabi Musa, Nabi kita menghadap Allah kembali, sampai akhirnya kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu di dalam sehari semalam, seperti sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu pada momentum bulan Rajab ini, peristiwa Isra Mi'raj ini, marilah kita introspeksi amal ibadah kita, terutama ibadah sholat kita, sudah cakep atau belum. Hadirin rahimakumullah, kenapa harus kita perhatikan sekali sholat kita? Karena amal ibadah yang pertama kali dihisab nanti, ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, digiring di padang mahsyar yang begitu panas bagi orang tidak beriman, yang dihisab pertama adalah sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu, fa in sholahat sholahalahu sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Jadi amal ibadah kita, amal ibadah manusia yang pertama kali dihisab adalah ibadah sholat. Apabila sholat kita, sholat manusia itu benar, maka akan benar seluruh amal ibadah yang lain. Apabila rusak, apabila salah, maka akan salah juga, rusak juga amal ibadah yang lain. Hadirin rahimakumullah, banyak di antara kita yang masih beranggapan atau sering kita saksikan sudah sholat tetapi kemungkaran terus dia laksanakan. Padahal kita yakin dan percaya firman Allah, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi kenapa masih banyak manusia sholat juga tetapi berbuat munkar juga? Banyak yang sudah sholat berpikir dan berkata dalam dirinya, saya sholat tapi rezeki saya masih seret. Ini yang perlu diperhatikan para hadirin. Ibadah sholat kita belum berkualitas. Kita bukan belum sholat, sudah sholat, tetapi ibadah sholat kita belum berkualitas. Apa indikator berkualitas? Ada ilmunya, terutama ilmu toharo, ya, bagaimana itu mengerti hadas kecil, hadas besar. Toharo sebelum kita beribadah sholat, ilmunya harus tahu, makanya kita harus ngaji sehingga sholat kita benar. Harus khusyuk dan harus sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, terutama perintah sholat. Baru sholat kita berkualitas. Selama sholat kita belum ada ilmunya, kurang ngaji, kurang sabar dalam melaksanakan ibadah, maka sholat kita tentunya belum berkualitas. Dan kalau belum berkualitas sholat kita, maka hidup kita juga tentunya belum dikasih berkualitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 45 Allah berfirman, Allah akan menolong kita kalau kita sholatnya sabar, sholatnya benar. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya dia itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya kalau sholat kita benar, kita khusyuk, kita sabar, maka Allah akan menolong kita. Selama sholat kita belum benar, pertolongan dari Allah juga tentunya tidak akan datang kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat lain, surah Thaha ayat 132 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatul littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah untuk melaksanakan sholat. Aku tidak minta kepadamu rezeki, akulah yang memberi rezeki kepada kamu, dan akibat yang baik tentunya bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah akan memberikan kita rezeki kalau kita sholatnya sabar, sholatnya kita benar. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, kalau kita sholatnya benar, sholat kita berkualitas, Allah akan memberikan
kegembiraan, kesenangan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang yang salat-salatnya itu benar, salatnya itu khusyuk. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, marilah momentum bulan Rajab ini, Isra Mi'raj ini, kita introspeksi segala amal ibadah kita, terutama amal ibadah sholat. Marilah kita jadikan sholat kita lebih berkualitas sejak saat ini. Kita introspeksi amal ibadah kita, terutama amal ibadah sholat. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali amalan-amalan yang ada pada bulan Rajab. Di antaranya kita disunahkan puasa sunnah, banyak sedekah, banyak istighfar, dan terutama di Jumat terakhir bulan Rajab kita disunahkan membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali, terutama ketika khatib duduk di mimbar menjelang khutbah yang kedua. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Atau setidaknya kita baca amalan ini pada Jumat terakhir di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita dapat beribadah sebaik-baiknya di bulan Rajab ini dan bulan-bulan lainnya, dan juga kita dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Demikianlah khutbah singkat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.